Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Ya, semoga kita selalu sehat, bahagia, serta dapat beraktivitas penuh makna. Masih bersama Bu Asih, di edisi kedua ini kita akan mempelajari tentang peran kimia dalam kehidupan. Baiklah, kita lihat kembali kompetensi dasar, materi pokok, indikator pencapaian kompetensi, serta kegiatan inti yang akan kita laksanakan. Anak-anakku semuanya, coba kita lihat gambar berbagai produk yang terkait dengan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Bahan-bahan ini tentu tak asing bagi kita, karena kita menjumpainya bahkan menggunakannya. Nah, bahan-bahan ini bisa kita kelompokkan menjadi satu bahan kimia rumah tangga. Seperti contohnya ada pemutih. Pemutih mengandung natrium hipoklorit yang mampu mengoksidasi zat warna dan noda sehingga zat warna maupun noda pada pakaian menjadi hilang. Yang kedua, bahan kimia dalam produk kosmetik. Ada berbagai macam, contohnya adalah deodoran anti keringat yang mengandung antirespiran yang berguna menekan jumlah keringat yang keluar dari tubuh. Zat antirespiran tersebut antara lain aluminium klorhidrat, aluminium klorida, dan aluminium hidroksibromida. Bahan kimia dalam makanan. Ini contohnya bahan makanan maupun minuman dalam kaleng ini menggunakan pengawet yaitu kalium sorbat dan natrium benzoat. Kemudian ada bahan kimia dalam barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, biji besi. Nah, ini biji besi bisa diolah menjadi besi sebagai bahan baku pembuatan berbagai macam mesin. Bahan kimia dalam industri. Contoh yang sangat nyata adalah obat. Misalnya kalau kita sakit emah, kita memerlukan obat emah. Di dalamnya mengandung aluminium hidroksida maupun magnesium hidroksida yang dapat menetralisir asam lambung. Nah, dari uraian dan gambar tadi, tentunya kalian masih ingat pernyataan yang Ibu lontarkan. Sudah tahu jawabannya? Iya. Nah, ilmu kimia tidak bisa dipisahkan dari kita. Ilmu kimia sudah banyak memberikan sumbangan pengetahuan bagi peningkatan kualitas hidup kita. Misalnya berpakaian, makanan, obat-obatan, dan lain-lain. Banyaknya manfaat dan peran ilmu kimia dalam kehidupan mendorong para ahli kimia terus mengembangkan berbagai penelitian untuk mendukung kemajuan ilmu kimia yang akan bermanfaat meningkatkan kualitas hidup kita. Anak-anakku semuanya, ilmu kimia sebagai cabang dari ilmu pengetahuan alam disebut pula sebagai ilmu pusat karena memang menjadi pusatnya pengetahuan. Dia menghubungkan berbagai ilmu lain seperti ilmu fisika, biologi, farmasi, dan lain-lain. Nah, keterkaitan ilmu kimia dengan ilmu lainnya, khususnya IPA, telah melahirkan beberapa cabang dalam ilmu kimia. Untuk itu, ada baiknya kita mengenal atau membahas berbagai bidang keilmuan dalam kimia atau cabang-cabang ilmu kimia. Yang pertama ada kimia organik, yaitu mengkaji tentang struktur, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa-senyawa organik seperti alkohol, karbohidrat, dan bensin. Kemudian kimia anorganik, kimia analitik, kimia lingkungan, biokimia, kimia farmasi, kimia fisik atau kimia fisika, ya, kimia pangan, dan kimia inti, di mana kimia inti ini mengkaji tentang penelitian zat-zat radioaktif, penanganan dan pemanfaatannya dalam bidang kedokteran, pertanian, dan hidrologi. Ilmu kimia sebagai ilmu pusat memiliki peran penting dan diperlukan oleh bidang ilmu lainnya, antara lain dalam bidang kedokteran, farmasi, pertanian, biologi, arkeologi, geologi, hukum, permesinan, seni, dan industri. Dan berikut ini adalah beberapa manfaat ilmu kimia dalam bidang-bidang tersebut. Bisa kalian pahami, ini bidang kedokteran, ya, bidang farmasi, kemudian bidang pertanian, bidang biologi, ya, bidang arkeologi, bidang geologi, bidang hukum. Nah, ini meskipun kelihatannya tidak ada hubungannya, tetapi ternyata kimia berperan juga dalam bidang hukum, yaitu dalam hal pemeriksaan barang bukti kriminalitas, ya, seperti pemeriksaan sidik jari, urin, maupun DNA. Kemudian bidang permesinan, bidang seni, dan juga bidang industri. Nah, selain bidang-bidang ini, ternyata kimia juga berperan dalam menyelesaikan masalah global. Apa itu masalah global? Yaitu masalah yang dihadapi hampir
oleh negara-negara di seluruh dunia. Ya, ada dua masalah global, yaitu masalah lingkungan hidup dan krisis energi. Untuk masalah lingkungan hidup, misalnya adanya pemanasan global. Ya, apa itu pemanasan global? Pemanasan global adalah fenomena peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi karena terjadinya efek rumah kaca. Nah, hal ini dipicu oleh meningkatnya jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer, seperti gas karbon dioksida, CH4, N2O, dan lain-lain, sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer bumi. Dalam jumlah normal dan seimbang, gas-gas tersebut berguna untuk menjaga kehangatan bumi. Namun, berbagai aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar, kegiatan industri, penimbun sampah, menyebabkan konsentrasi gas-gas ini meningkat atau menyebabkan suhu bumi terasa panas. Nah, pemanasan global juga perlahan dapat menghancurkan kehidupan bumi. Beberapa akibat pemanasan global sudah dapat kita amati dengan jelas, seperti cuaca ekstrim, ya, naiknya tinggi permukaan air laut, punahnya berbagai hewan, berkurangnya hasil pertanian, dan mencairnya es di kutub. Nah, untuk mencegah hilangnya kehidupan di bumi, kita perlu mengambil tindakan pencegahan untuk mengurangi pemanasan global. Dan di sini kimia berperan, yaitu memberikan solusi berupa program langit biru dengan tujuan meminimalisasi polusi udara. Yang kedua adalah masalah cadangan energi fosil yang semakin menyusut. Ya. Saat ini, bahan bakar yang dimanfaatkan oleh seluruh negara di dunia berupa minyak bumi, ya, batu bara, gas alam yang semuanya berasal dari fosil. Nah, fosil itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena terbentuk dari organisme yang terkubur beberapa juta tahun yang lalu. Nah, bahkan bahan tersebut akan habis dan manusia harus dapat mencari sumber energi alternatif untuk mengatasi krisis energi tersebut. Dalam hal ini, ilmu kimia sangat berperan, antara lain berhasil menemukan sumber energi alternatif seperti alkohol. Juga ada teknologi biogas. Nah, berdasarkan uraian tadi, kalian sudah mengetahui bahwa ilmu kimia tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita dan berperan dalam berbagai bidang kehidupan. Namun mungkin di benak kalian masih ada pertanyaan, untuk apa belajar kimia dan bagaimana karir yang berhubungan dengan kimia? Nah, kimia bermanfaat untuk memberikan bekal yang pertama, untuk mengembangkan diri dalam berbagai bidang keahlian atau profesi yang berhubungan dengan kimia. Yang kedua, adalah memberi pengetahuan dasar yang digunakan untuk mengikuti perkembangan iptek dan menggunakan produk iptek secara tepat. Sedangkan karir di bidang kimia antara lain di bidang pengendali mutu, ada bidang di industri petrokimia, peneliti di laboratorium maupun tenaga pendidik. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, dan sebelum kita tutup, mari kita simpulkan pembelajaran kita tentang peran ilmu kimia dalam kehidupan. Yang pertama, bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ada dikelompokkan menjadi bahan kimia rumah tangga, bahan kimia dalam produk kosmetik, bahan kimia dalam makanan, bahan kimia dalam barang tambang, bahan kimia dalam industri. Kemudian cabang-cabang ilmu kimia. Ada kimia organik, anorganik, analitik, kimia lingkungan, biokimia, kimia farmasi, kimia fisik, kimia pangan, dan kimia inti. Peran kimia dalam berbagai bidang, ada dalam bidang kedokteran, farmasi, pertanian, biologi, arkeologi, geologi, hukum, permesinan, seni, dan industri. Dan peran kimia dalam menyelesaikan masalah global, yaitu tentang masalah lingkungan hidup dan krisis energi. Di sini pun ilmu kimia cukup berperan. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Videonya cukup singkat, disajikan dengan cepat, harapannya tetap bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.